Inilah aktivitas yang kerap dilakukan Sri Honoris di akhir pekan. Hari ini ia dan relawan lainnya melakukan kegiatan pelestarian lingkungan di Wihara Buddha Dharma Gautama. Sebuah tempat yang telah menjalin jalinan jodoh dengan Seci sejak beberapa tahun silam. Semangat dan dedikasinya menjadi teladan bahwa usia bukanlah batas untuk berbuat baik bagi bumi dan sesama. Jadi semua ibu PKK ya? Iya, PKK. Bu Polda mana Bu Polda? Halo Ibu, selamat pagi. Kita dari Yayasan Buddha Suci. Ya, jadi kebenaran hari ini kita yayasan ada PL Pelestarian Lingkungan. Jadi tadi menurut Bapak, Ibu bisa bantu ya, pilah-pilas ya. Absen dulu. Ya, absen dulu baru kasih baju ya. Baru itu RK ya? Kalau RK ya, tulisin RK ya. Sama nomor telepon aja udah. Hari ini pas minggu keempat ya, kita dari yayasan ada kegiatan PL, Pelestarian Lingkungan. Memang yang diadakan setiap minggu ketiga. Berhubung kami minggu ketiga ada halangan, jadi diganti minggu keempat. Jadi ini di Wihara Buddha Dharma Gautama. Jalan Lao Tse 38. Orang-orangnya sebagian kita sih memang dari relawan. Terus kalau yang pakai rompi ini dari Bapak pengelola ya. Ibu itu dari Ibu PKK. Memang dari PKK memang kita kan pernah bagi beras dalam rangka Lebaran dan Imlek. Jadi mereka memang udah kenal kalau ada kegiatan kebenaran kita udah pasang spanduk. Jadi dari warga sini, terutama RT RW sini itu semua kirim ke sini. Pertama sekali saya ada waktu saya jadi ketua Sili, saya sempat dapat bagian beras untuk bagian kelurahan Pasar Baru. Nah dari Pasar Baru saya bagi kelurahan Karanganyar, kelurahan Pasar Baru, dan dalam rangka Imlek. Harusnya di Wihara ya tentunya. Nah selanjutnya itu udah lanjut sampai ke PL seperti itu. Kalau rangka Capgo itu biasa banyak sekali kerdus-kerdus yang dibuang percuma. Terus umat kan datang banyak sekali minum-minum gelas-gelas botolnya itu dibuangin begitu aja. Ini udah berjalan 1 tahunan ya. Saya sih memang rasa ya dari pengelolanya Ibu Tina dan Pak Among itu memang responnya bagus sekali. Setiap saya hubungin, setiap ada kegiatan atau mungkin saya ada sesuatu yang mau dikirim ke sini. Misalnya contoh kemarin Ibu Tina ada barang-barang yang mungkin nggak bisa ditaruh di sini loh. Misalnya lemari, ada rupang gitu. Terus selalu hubungin saya. Itu nggak pernah berhentinya, selalu kontak terus ke saya. Betul, kita sangat support dan kita setuju dan kita juga udah lihat banyak ya istilahnya rekam jejak dari Buddha Suci, bagaimana bantu masyarakat maupun yang musibah, itu jelas gitu. Waktu itu kan kita udah ada benang merahnya sama Suci dulu tuh udah beberapa tahun yang lalu, cuman sempat terputus, jadi apa salahnya? Kebetulan Ibu Sri datang sini juga menyambutnya dengan baik, ya kan? Jadi ada kecocokan gitu loh. Ya ibarat kita bilang ada tali kasihnya, ada jodoh. Jadi kita lanjutin. Tapi kalau ke Wihara sini baru setelah ada PL aja ya. Awalnya suka ngirim ke sini nggak? Kebanyakan ya, rata-rata ya. Terus biasa sama terutama pengurus wihara ini pasti ada 7 sampai 10 orang yang bantu. Iya. Kalau buat orang tua sendiri apa nih suku? Manfaatnya nih? Iya buat meres-meres ya. Jadi kayaknya buat latihan tangan juga jadi nggak pada kaku. Iya. Jadi kalau memang lau busa ya biasanya senang. Mesti sebetulnya ada berapa orang lagi cuman hari ini nggak sempat jadi nggak datang. Bukan cuma PL aja sih, setiap kerjaan misalnya ada kegiatan kayak kemarin kan bagi beras, baksos di TNI, nah itu selalu ikut.
Jadi setiap kegiatan kalau memang diajak baksos, terutama baksos lah itu pasti saya ngikut. Terus di Bandar Gebangan itu dulu setiap Rabu, Jumat, saya kan harus datang pagi-pagi dan ngajar satu pelajaran, ngajarin olahraga pagi seperti itu. Ya, nanti diberesin mau digelar itu, gelar makanan. Ya. Ada berapa tadi? Ininya semua ada 15 pasang. Iya. Cepet ya, Iya, cepat karena kita kan borongan, karena relawannya banyak. Biasanya perhitungan kita 2 jam, sejam selesai. Iya, biasanya sih dari warga begitu tahu kita dari ada relawan, itu dari sebelah-sebelah itu pasti datang juga bawa daur ulang semua. Jadi saya tuh memang sangat senang sekali ya dengan kegiatan ini terutama gitu. Karena saya bisa manggil-manggil yang udah campe, yang udah sepuh, ada kegiatan dan ada latihan tangan. Mereka juga bisa merasakan tangannya itu gak kaku. Ya. Ini barang-barangnya mau dibawa kemana sih? Bawa ke Pangjai, Pangeran Jakarta, ya. Semua memang di Pangjai, nanti dari Pangjai mungkin baru diangkat ke lain tempat begitu ya. Yuk, kanan ya, sesium kanan supaya kanan ya. Senang sekali ya karena hari ini luar biasa rame dan banyak lagi gitu barang-barang daur ulangnya seperti itu. Jadi kita berasa benar-benar waktunya tuh nggak terbuang sia-sia gitu, benar-benar sibuk di tempat yang ke arah yang benar gitu loh. Ada penjelasan di sini. Biasa tiap bulan pasti ada di sini kalau ibu mau. Tidak hanya aktif dalam misi pelestarian lingkungan, Sri Honoris juga kerap menggalang hati masyarakat dengan memperkenalkan nilai-nilai kebaikan yang dijalankan oleh Seci. Harapannya akan semakin banyak orang yang terinspirasi untuk berkontribusi dalam misi kemanusiaan. Jadi relawan. Ya, makasih ya. Ya, karena biar lebih banyak yang tertarik ke Yayasan Buddha Seci. Karena dari buletin itu kan banyak cerita-cerita, misalnya bantuan-bantuan juga ada, terus kegiatan-kegiatan. Tujuannya mereka bisa baca dan tergerak. Seci seperti ini loh, ada contoh satu donatur saya. Itulah aku tambah nih 2 donatur, jadi donatur semakin banyak. Saya bilang kalau bisa di kantor-kantor kamu mau nggak taruh tabloid biar lebih tahu, ya boleh. Ada yang minta sampai 1 pak gitu buat taruh di kantor. Jadi kegiatan Seci segala macam setiap. Jadi juga saya cerita dari sampah daur ulang ini, kalau kita bersihin, copotin akan jadi uang sejumlah gini, uangnya akan kita kemanakan gitu. Saya memang sering bercerita, jadi lebih semangat kayak dari yayasan untuk bantuan orang susah. Itu semua sebagian besar dari donatur, relawan, dan daur ulang. Ya kanan ya. Bagi Sri Honoris, Seci adalah tempatnya melatih diri dan mengembangkan jiwa kebijaksanaan dalam dirinya. 16 tahun menempa diri, ia merasakan kehidupan yang lebih bermakna. Tiap kegiatan itu saya berasa happy. Kenapa? Kalau udah terjun, apalagi kayak misalnya kasus ya, saya bisa ke tempat-tempat yang sebetulnya nggak layak ditinggalin gitu. Saya rada tersentuh, saya pikir saya berasa beruntung sekali dengan usia saya yang udah segini sepuh ya, masih saya bisa melihat orang yang benar-benar minta bantuan yayasan dan saya bisa bantu. Itu saya sampai mengharapkan tembus nggak sih, bisa nggak lolos gitu, sampai saya berusaha survei lagi untuk bisa dibantu di yayasan. Seperti itu satu kesenangan saya kalau bantuan itu bisa dibantu gitu. Saya belajar, ya pasti ya belajar mungkin dari sifat saya
Ya biasa kalau guru kan keras ya, nggak ada tuh istilah tawar menawar. Ya sekarang saya bisa lebih sabar. Nasi dikasih permen ya. Dulu kalau saya sebelum cuci itu nggak bisa. Yang satu kata satu ya harus satu seperti itu. Dan saya sama anak-anak juga lebih sabar. Tua Celi, Taman Sari. Jadi saya yang Kita orang di sini justru semangatnya ada musik, karena kita komunikasinya enak. Saya berasa nggak percuma saya gitu jadi relawan Seci.